Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pemirsa sahabat MBC TV dimanapun berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya dengan bersama-sama membaca kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang tidak hanya memberikan contoh bagaimana hablum minallah, hubungan terhadap Allah, akan tetapi juga hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia dan juga lingkungan sekitar. Sahabat iman, inspirasi makna Ramadan yang dirahmati Allah. Tema kita pada kali ini berjudul menyeimbangkan ambisi dunia dan visi akhirat. Di antara masyarakat kita ada sedikit yang menganggap bahwa ketakwaan itu terlihat dari bagaimana seorang rajin di dalam beribadah, banyak ke masjid, kemudian selalu berpakaian gamis ataupun selalu terlihat agamis. Akan tetapi sebagian yang lain malah sebaliknya. Banyak yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan sehingga terlewat ataupun bahkan melupakan agama dan juga ibadahnya. Islam mengajarkan kita untuk seimbang antara bagaimana kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minan nas. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah pahala akhirat dengan segala sesuatu yang Allah telah karuniakan kepadamu, kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kalian lupakan jatah atau bagian kalian dalam kenikmatan dunia. Dari ayat ini kita sadar bahwa agama kita adalah agama yang sangat seimbang, tawasud antara hubungan kita kepada Allah dengan ibadah karena kita sebagai makhluk Allah, tetapi juga kita sebagai khalifatullah fil ard, fungsi manusia sebagai pemakmur bumi untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana semestinya. Ada dua hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa dari ayat ini kita belajar bahwa jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimanapun aktivitas kita, bagaimanapun kesibukan kita, lakukanlah dengan niatan yang baik. Lakukanlah dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk agama, dengan tujuan yang baik, maka nanti akan bernilai ibadah. Karena sejatinya ibadah tidak hanya berkaitan dengan sholat, tidak hanya berkaitan dengan puasa, akan tetapi pekerjaan kita, amal dunia kita akan bernilai dengan nilai akhirat, bernilai pahala ketika kita niatkan dengan lillahi ta'ala, dengan baik, dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan produktivitas, di mana bulan ini menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak amal. Tidak hanya amal ibadah yang bersifat mahdhah ataupun
yang memang sudah digariskan seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Akan tetapi pekerjaan kita, kesibukan kita mungkin di kantor, di pasar, ataupun bahkan di pinggir jalan akan bernilai ibadah dan dianjurkan di dalam bulan suci ini. Ramadan bukan bulan di mana kita bisa bermalas-malasan sebagaimana sebagian orang menganggap bahwa tidurnya orang berpuasa ini adalah ibadah. Padahal ibadah atau tidur yang bernilai ibadah itu ketika seseorang sudah bekerja dengan keras, kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh sampai dia capek beristirahat dengan tidur, maka tidur itu bernilai ibadah. Sejarah mencontohkan bahwa Ramadan justru menjadi bulan produktivitas, bulan di mana banyak sekali peristiwa penting terutama di dalam sejarah Islam terjadi. Kita mengenal bahwa perang Badar, kemenangan perang Badar terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian Fathu Makkah, peristiwa Fathu Makkah juga terjadi di bulan suci Ramadan. Atau lebih dekat lagi bahwa negara kita, Indonesia, ternyata merdeka juga terjadi di bulan suci Ramadan. Maka para pendahulu-pendahulu ini sudah mencontohkan bahwa Ramadan adalah bulan produktivitas. Bagaimana kita di bulan suci Ramadan ini tidak hanya beribadah secara mahdhah, tetapi juga aktivitas kita tetap kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Pekerjaan kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Karena kembali lagi bahwa pekerjaan kita akan bisa menjadi nilai ibadah ketika dilakukan dengan niatan dan juga cara yang benar. Ada sebuah kisah suatu ketika sahabat Rasulullah SAW melakukan sebuah perkumpulan di satu majelis yang di situ terdapat Rasulullah. Kemudian lewatlah seorang pemuda berjalan lewat begitu saja. Ternyata orang tersebut tidak menghampiri majelis tersebut. Maka di antara sahabat ini menyampaikan berkata, sayang sekali dia masih muda, fisiknya masih kuat, tidak ikut bersama kita. Mendengar ucapan salah satu sahabat tersebut, kemudian Rasulullah menegur, jangan kamu mengatakan demikian. Bisa jadi seorang pemuda tadi pergi untuk bekerja keras, memeras keringat, banting tulang untuk mencukupi kehidupan keluarga, agar keluarganya tidak minta-minta. Maka hal tersebut ketika diniatkan lillahi ta'ala dengan niatan yang baik, cara yang baik, maka itu terhitung sebagai jihad fi sabilillah. Maka sahabat iman yang dirahmati Allah, marilah kita di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kembali semangat kita di dalam beraktivitas. Jangan sampai puasa kita menjadikan alasan kita tidak bersemangat ataupun malah menjadi alasan bahwa pekerjaan kita terbengkalai gara-gara puasa. Ini jangan sampai terjadi. Marilah kita mencontoh para pendahulu-pendahulu kita bahwa mereka berpuasa, mereka pun produktif, bahkan mereka melakukan hal yang mungkin menjadi sejarah kebaikan bagi orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan juga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.